Apa jadinya kalau ada seseorang yang hampir menguasai dunia pada masanya, tapi takdir berkata lain? Inilah kisah tentang Alexander the Great, seorang raja, seorang penakluk, seorang legenda. Alexander lahir pada tahun 356 sebelum Masehi di sebuah kerajaan kecil bernama Makedonia. Tapi jangan salah, anak ini tidak biasa. Sejak kecil, ibunya, Olympias, percaya bahwa Alexander memiliki darah para dewa. Bayangkan, dia diajari oleh filsuf terbesar sepanjang masa, Aristoteles. Dari sana, Alexander mulai belajar tentang seni perang, strategi, filsafat, dan kisah-kisah kepahlawanan. Alexander mudah terinspirasi oleh Achilles, pahlawan dari epik Iliad. Di dalam hatinya, dia tidak hanya ingin menjadi seorang raja, tapi juga pahlawan besar yang namanya diingat selamanya. Pada usia 18 tahun, Alexander sudah membuktikan dirinya sebagai jenderal yang berbakat. Di pertempuran Chaeronea, ia memimpin kavaleri Makedonia dan menghancurkan pasukan gabungan dari Yunani. Tapi hubungan dengan ayahnya, Raja Philip II, tidak selalu mulus. Ketika Philip menikahi Cleopatra Eurydice, ada ketegangan besar di istana. Alexander takut kehilangan posisinya sebagai pewaris tahta. Sampai akhirnya, Philip dibunuh secara misterius. Apakah Alexander atau ibunya terlibat? Sampai sekarang, itu masih menjadi misteri. Namun yang pasti, pada usia 20 tahun, Alexander naik takhta. Di awal pemerintahannya, Alexander langsung mengincar musuh terbesarnya, Kekaisaran Persia. Pada tahun 334 sebelum Masehi, dia menyeberangi Hellespont dengan sekitar 40.000 tentara. Dalam pertempuran demi pertempuran, Alexander selalu keluar sebagai pemenang. Pertama di Granicus, lalu di Issus, dan puncaknya di Gaugamela. Dia mengalahkan Raja Persia, Darius III. Darius melarikan diri, dan Persia kini ada di tangan Alexander. Dia tidak hanya jadi Raja Makedonia, tapi juga Kaisar Persia, penguasa Asia. Tapi Alexander tidak puas sampai di situ. Dia terus maju ke timur hingga ke India. Di sana, ia menghadapi Raja Porus di pertempuran Hydaspes. Meskipun berhasil menang, ini menjadi titik balik bagi pasukannya yang kelelahan. Alexander akhirnya setuju untuk menghentikan penaklukannya lebih jauh. Mereka kembali, namun ini bukan akhir dari ambisi Alexander. Sayangnya, takdir berkata lain. Pada usia 32 tahun, Alexander tiba-tiba jatuh sakit di Babilonia. Penyakit misterius ini membuatnya tewas sebelum dia bisa mewujudkan impiannya yang lebih besar. Banyak yang berspekulasi apakah Alexander diracuni atau mungkin dia tewas karena penyakit seperti malaria atau tifus. Hingga kini, tidak ada yang tahu pasti. Tapi, warisan Alexander tetap hidup. Dia mendirikan banyak kota, yang sebagian besar diberi nama Alexandria. Yang paling terkenal adalah Alexandria di Mesir, yang menjadi pusat kebudayaan selama berabad-abad. Melalui penaklukannya, Alexander menyebarkan budaya Yunani ke seluruh penjuru dunia. Dunia yang ia tinggalkan menjadi lebih besar, lebih beragam, dan lebih bersatu daripada sebelumnya. Alexander the Great, seorang raja, seorang penakluk, seorang legenda. Dia mungkin telah meninggalkan dunia ini terlalu cepat, tapi kisahnya akan selalu dikenang sebagai salah satu yang terbesar dalam sejarah.